Ya, Bandarmologi ADCP ke-1. IPO 23 Februari 2022, data sampai dengan 15 Agustus 2025. Ya. Seperti biasa, kita ke company profile. Di sini ini adalah anak ya dari PT atau dari emiten ADCP, yaitu PT Mega Graha Citra Perkasa, di mana kepemilikan sahamnya itu hampir 100%. Di sini ada koperasi ya, tapi cuma 0,0004%. Nah, di sini 90% milik PT Adikarya Persero Tbk, yaitu ADI ya. Ya, itu kemudian ya nama emitennya ya, ADCP atau PT Adi Komuter Property Tbk. Itu sektornya itu adalah real estate. Di sini kaitannya dengan hotel juga. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 underwriter ya, di mana Indosurya Bersinar Sekuritas ini sepertinya tidak ada ya. Boleh Anda cek, siapa tahu saya salah ya, saya keliru. Setahu saya atau saya cari nggak ada ya PT Indosurya Bersinar Sekuritas. Kita langsung ya. IPO date itu tanggal 23 Februari 2022 dengan nama Adi Komuter Property Tbk. Terus kode underwriter adalah aset, yaitu Sucor Sekuritas. Underwriter yang lain yaitu YU atau CGS CMB Sekuritas Indonesia, itu YU kodenya, YP ya, Mirai Aset Sekuritas, RS di sini Yule Sekuritas Indonesia, kemudian ZP itu MyBank ya, MyBank Sekuritas Indonesia, sedangkan GR adalah Panin Sekuritas. Di sini before after untuk saham publiknya sama, masih tidak berubah, masih seperti yang dulu, sedangkan founder share-nya 90%. Nah, kita ke data hari Jumat kemarin tanggal 15 Agustus 2025, hari Jumat, di mana last price-nya 51 rupiah, yaitu turun 3,7%. Sedangkan IPO price itu 130. Jadi mengalami penurunan dari harga IPO, yaitu udah 60,7%. Kalau ingin kembali ke harga IPO, itu diperlukan kenaikan 154,9%. Faktor asing tipis, yaitu 0,02%. Sahamnya ya. Terus ini
low price sama dengan average price 50, sedangkan last price 51, high price-nya 53. Terus kita ke data yang jual dan beli. Dijual, beli. Di mana 86% itu aset jualan dari saham yang telah ada di pasar. Kemudian 5% AGF, 5% GR, yaitu aset sama GR adalah underwriter. Kemudian LS 1%. Kemudian ini retail ya, 2%. Sedangkan yang beli yaitu PD 28%, CC 14%, XC 5%, YP 2%. Sedangkan retail 50%. Dari total yang telah beredar di pasar, baik pasar nego, pasar tunai maupun pasar reguler, itu 38%, 38%,6 dari keseluruhan saham free float. Ya. Jadi yang di buy sell 38,6%, saham yang masih di hold, saham free float yaitu 61,4%. Total saham free float yang jumlahnya 2.222 juta lembar itu telah berada di pasar sebanyak 38%, 61%-nya di hold. Kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan saham yang beredar, yaitu 3,9% itu yang telah berada di pasar. Kemudian free float 6,1%, founder share 90%. Ya, yang berada di pasar ya ini dengan harga ini. PD 83 rata-rata, CC 82, XC 95, YP 90. Ya, ini retail. Retail 89 dan 82. Ini ya. PD itu menguasai barang 1,1% dari semua saham. CC 82 rupiah ya harga rata-ratanya, sedangkan barang yang dikuasai atau saham yang dikuasai 0,6%. XC 0,2, YP 0,2, 0,1. Nah, ini adalah harga rata-ratanya. Jadi banyak yang nyangkut ya, harga 53, harga rata-rata selama saham ini melantai di bursa itu harga ini di atas 80, bahkan ada yang 90 lebih, yaitu XC dan YP. Jadi banyak nyangkut ya, sedangkan sahamnya 4% yang benar-benar beredar di pasar. Jadi 6% masih di hold, yang beli di IPO. Nah, lainnya sisanya adalah founder share. Nah, di sini terlihat ya yang beli dan jual, di mana ini adalah distribusi, aset distribusi, aset adalah underwriter yang utama 86%, jualan lainnya porsi kecil seperti AGF, GR ya. Nah, intinya distribusi. Di sini belum ada bandar yang misalnya buyback misalnya ya. Jadi tidak ada bandar yang ya feeling itu akum atau gimana ya. Misalnya bandar misalnya YU misalnya beli
atau RX beli ya. Oh ya, ini kemarin market cap-nya 2, waktu IPO ya, market cap-nya 2,8 triliun. Sekarang tinggal 1,1 triliun ya, market cap ya. Waktu IPO dan sekarang. Jadi ya bukan perusahaan ya udah di atas 2T ya waktu itu, sekarang tinggal 1T. Jadi bukan perusahaan ya ecek-ecek sebetulnya. Jadi kekuatan bandarnya belum terasa. Ya, itu kita ke chart. Nah ini memang ini saham ini kebiasaan BUMN ya, dimana di hari pertama aja dia udah nggak sanggup bertahan di harga IPO 130 ya. Memang pertama naik ya, mungkin arah ini ya mungkin, tapi membuat suntikan turun, akhirnya turun, harganya di last price di bawah harga IPO. Hari kedua turun lagi, hari ketiga turun lagi, hari keempat turun lagi, hari kelima turun terus. Jadi cacat sejak lahir ya. Jarang sekali IPO ya langsung harga di bawah harga IPO ya. Tapi itu memang kebiasaan saham BUMN seperti itu ya. Karena mungkin market cap-nya yang gede. Jadi susah untuk ngereknya. Karena ya milik yang punya negara, jadi yang lola ya banyak perusahaan, jadi bingung, nggak seperti saham-saham konglomerat, duitnya banyak, dia konsen menjaga sahamnya. Nah ini 3 hari perdagangan terakhir mulai ada gerakan, terutama untuk saham-saham konstruksi ya, konstruksi karya ya. Saham karya BUMN itu gerak seperti AAD ya, Pepre, WG, walaupun WG ada tato, moratorium ya, tapi kenyataannya naik. Disusul dengan induknya PTPP dan ADI. WSPB yang kena full call action aja jalan. Nah ini karena ini anak emiten karya yaitu ADI ikut bergerak. Apakah mau naik seterusnya? Tidak tidur lagi di 50? Let's see. Ya. Jadi ini pergerakan 3 hari terakhir. Benar ya? Tertingginya 353 ya. Last price-nya ya, tapi memang pernah bikin suntikan sampai 57 ya. Tapi data saya tidak merekam itu. Terlalu jelimet, terlalu padat, terlalu banyak variabel ya. Spreadsheet-nya nggak cukup atau komputernya nanti lelet ya. Wong ini cuma yang direkam last price saja udah lelet, apalagi direkam high, low price, average price, banyak lagi, belum harga, variabel volume, variabel kenaikan, ya, tertinggi terendah, maka nggak saya ambil, cuma saya ambil last price-nya aja, yaitu 53 sebagai harga tertinggi ADCP selama 200 hari. Nah kita coba ya, bandarmologi dimulai dari waktu sideways, jadi di sini
waktu 13 Desember 2023. Kita coba. Mana? Ya. Waktu sideways. Oh ya, ini waktu 3 hari ya. 3 hari tanggal 13 Agustus sampai 15 Agustus. Agustus, nah ini saji terdata ini. Ternyata masih distribusi. Pantesan dia buat suntik ya, karena waktu dia menyentuh harga tertinggi, dia terus bikin suntik, diguyur. PD yang guyur. PD ini adalah bandar selama ini. Bandar kalau kita lihat di, nah di sini kan PD, ya, PD jualan. Ya, PD jualan, CC jualan, betul. Jadi yang dia akum selama ini, ya, PP dan CC, tapi dia masih rugi dia jualan. Ya. Tapi mungkin ya dia mungkin pas dia beli di harga 50 jual dulu ya. Jadi untuk nurunin average. Yaitu PD, CC, NI, XC jualan. Nah, intinya masih distribusi ya. Jadi naik untuk jualan kesimpulannya. Ya. Ini data 3 hari kemarin. Nah, kita data sideways. Data waktu sideways. Nah, ini. Sebetulnya akum ya. Nah, ini PD ya. PD akum. Kalau kita mulai dari tanggal 13 Desember 2023 waktu sideways. Jadi PD ini akum 39%, XL 14%, KK 12%. Ya, kalau nggak akum ya pokoknya ini pemegang saham terbesar ya, dari tanggal yang tadi saya sebutkan 13 Desember 2023. Nah, akum ya. Ya, tapi memang yang akum kurang ya berbobot ya, atau istilahnya sekuritas yang terkenal banyak tradernya. Jadi untuk hold agak panjang tuh sepertinya agak susah ya. Dalam tanda petik ya, karena PD juga nggak selalu retail. Siapa tahu ada bandar yang menyamar dari retail ya, gitu. Tapi secara umum ya agak susah dianalisa. Beda kalau YU misalnya atau RX misalnya. Nah, itu ya. Itu penampakan dari waktu sideways. Memang ada akum, tetapi cuma yang akum ini PD, belum ketebak apakah ini bandar ataukah ini bandar kelas menengah, kakap, atau bahkan bandar retail atau bandar terpaksa nyangkut ya. Nah, itu agak susah untuk dianalisa. Tapi jelas ada kepemilikan saham di mana PD memegang mayoritas ya pada saat sideways. Saya kira cukup ya. Anda simpulkan sendiri ya. Karena bandarmologi ini apa ya? Ya suka-suka bandar. Bandar akum mau naikin kapan terserah dia. Apa mungkin barangnya belum cukup ya. Sebenarnya kalau mau lebih detail itu barangnya
yang di market berapa, ya. Terus yang dikuasai PD berapa, ya sebetulnya udah dijelaskan juga di video yang maksudnya di awal-awal tadi, itu gambaran persentase kepemilikan saham secara keseluruhan. Nah, di sini ya, di mana PD menguasai 242 juta lembar lebih. Di seluruh CC hampir separuhnya 123 juta lembar lebih, setara dengan 0,6% dan seterusnya. Itu ya. Cukup, kita kembali ke judul Bandarmologi ADCP ke-1 ya. Salam sehat.